saatnya Nusra makin digital jadi viral go internasional. Ayo, gampang. Jadi viral dan go internasional MC Kenny. Sekarang itu nggak perlu sampai keluar negeri, bikin paspor, Salam jumpa lagi. Ini adalah informasi tentang kegiatan Indosat yang menyelenggarakan Festival Literasi Digital 2023 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukannya FYP ya, kalau FYP mah biasa. Literasi Digital 2023 ini mengusung tema saatnya Nusra makin digital. kalaupun tidak go internasional, setidaknya jadi Festival Literasi Digital 2023 yang digelar Indosat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda di Kota Kupang untuk memanfaatkan teknologi digital. Kegiatan Festival Literasi Digital ini dipusatkan di Aula Politeknik Negeri Kupang dan di Universitas Nusa Cendana Kupang dan akan berlangsung selama 2 hari. Pembukaan kegiatan festival dihadiri oleh perwakilan pemerintah, deretan tokoh inspiratif, serta influencer ternama yang berbagi pengalaman digitalnya kepada para mahasiswa, pelaku UKM, dan masyarakat. Yang menariknya, jumlah peserta Festival Literasi Digital 2023 ini yang terdiri dari para mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat Kota Kupang ini mencapai ribuan orang. Ribuan pesertanya mahasiswa, sedikit pelaku UMKM dan masyarakat umum. Direktur Chief Business Officer Indosat Muhammad Dansyah mengatakan peningkatan layanan Indosat di Nusa Tenggara bertujuan untuk mendukung pemerataan akses digital sekaligus memberdayakan masyarakat di wilayah timur Indonesia. Pada 2022, indeks literasi digital naik 0,05. Kami yakin pemanfaatan teknologi digital akan membuka peluang tanpa batas, memaksimalkan potensi yang ada, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kata Muhammad Dansyah. Ini adalah awal bagi kami mewujudkan tujuan Indosat yang lebih besar dalam menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan mempercepat transformasi digital bangsa. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas Lana menyampaikan apresiasi kepada Indosat di perguruan tinggi atas perannya menginisiasi kerja kolaborasi untuk meningkatkan literasi digital khususnya di Nusa Tenggara Timur, di mana saat ini menurut Kosmas Lana kita perlu bersama-sama mengembangkan etika budaya keamanan dan keterampilan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan itu rangkaian kegiatan festival yang mulai digelar tanggal 30 Agustus 2023 tepatnya di hari Rabu ini. Atau di Sumatera, tapi juga di daerah-daerah terpencil seperti kami di Nusa Tenggara juga dimeriahkan dengan pameran produk dari para pelaku UMKM di wilayah Kupang. Kami membawa
semua semangat gotong royong untuk mencapai tujuan Indosat yang lebih besar. Peran serta semua pihak akan memudahkan proses yang dijalani dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Indonesia. Tutup Doni. Setelah acara pembukaan festival yang digelar di auditorium kampus Politeknik, pimpinan Indosat bersama pihak pemerintah dan tokoh-tokoh inspiratif kemudian mengunjungi stand pameran UMKM. Seperti yang Anda lihat, ini adalah saat kunjungan ke UMKM, stand UMKM yang ada di halaman kampus Politeknik Negeri Kupang. Untuk diketahui, kehadiran layanan Indosat di Kota Kupang telah diawali dengan konser musik kolaborasi Tour Kupang yang dilakukan oleh brand IM3 dan akan menyusul kegiatan dari brand 3 dalam waktu dekat. Masyarakat Kupang yang ingin menikmati layanan Indosat dapat mengunjungi gerai IM3 e-store serta ratusan outlet yang terdapat di Kota Kupang dan sekitarnya. UMKM ya, besok pelatihan UMKM, ada pelatihan packaging, pelatihan desain, diketahui, pelatihan go to market. Indosat Tadi kan kita udah mengetahui memiliki visi untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih masyarakat Indonesia. Tapi packagingnya bagaimana? Nah, mungkin bukan soal produk, tapi bagaimana memasarkan. Kita akan kasih pelatihan. Melalui layanan telekomunikasi digital kelas untuk lebih dunia dan dekat lagi, saya tidak sendirian. Ini Indosat berusaha untuk menghubungkan dan memberdayakan bisa ketemu dengan teman-teman masyarakat semua. Indonesia. Kemudian juga ada Pak Sanjay Bagasya, ini Chief Integration Officer. Pak Sanjay ini yang mengawali ekspansi, yang mengawal. Kita dengarkan penjelasan saat konferensi pers pihak Indosat. Selamat mengikuti. Serius untuk membutuhkan jaringan di kawasan keseluruhan. Jadi kalau kita lihat jaringan kita sekarang ini dalam masa 10 bulan pertama tahun 2023, kita sudah meningkatkan kalau di kawasan Nusra lebih 2,3 kali lipat. Tapi kalau NTT aja 3,7 kali lipat ya jaringan Kupang sekarang kita sudah lebih 99% network coverage di sini. Tadi Mas Steve bilang apa suka-suka ya? Enggak ada duka, semuanya suka. Harus suka ya, sebab kita dapat peluang membeli jaringan di seluruh NTT. Bila kita beli jaringan di NTT, kita bawa 3 perkara yang terbesar untuk warga NTT. Nomor 1, we bring competition. Kalau kita ada kompetisi, jadi yang benefitnya consumer. Sebab ada peluang, sebelum ini nggak ada peluang mencari, cuma ada 1 atau 2. Sekarang ada 3 pilihan yang consumer boleh pilih. Yang kedua, bila kita masuk, kita mengembangkan jaringan kita di NTT, kita juga memberi peluang pekerjaan kepada warga muda. Kita nggak perlu import warga muda daripada kawasan-kawasan lain di Indonesia untuk ke NTT. Kita mau warga muda di NTT bekerja untuk kita, sama-sama kita membangunkan ekonomi. Ya, itu yang saya boleh bahas. Terima kasih Pak Sanjay. Pak Dhani Pak, ini pertanyaan juga saya pick up dari ketemu terakhir sama teman media, komitmen. Nah, komitmennya Indosat. Sekarang udah kelihatan Pak, udah jor-joran, udah kelihatan kedengeran. Nah, selanjutnya bagaimana Pak? Baik, komitmen Indosat selalu memberdayakan masyarakat Indonesia. Jadi tentunya untuk itu pertama harus ada infrastruktur. Kami selalu komit membangun infrastruktur, terutama dalam konteks ini kita akan membangun negara secara umum
tentunya kami nggak akan sembarangan gitu ya, artinya melihat ini seperti apa komisi di sini, komisi dengan lakukan studi yang mendalam dan akhirnya kita memutuskan Nusa Tenggara ini adalah yang boleh bilang yang pertama untuk Indonesia Timur. Setelah Sulawesi gitu ya, kita akan fokus di Nusa Tenggara Timur. Dan komitmen kami tentunya membuat customer experience sebaik mungkin di Nusa Tenggara ini, dan di atas itu kami juga menyediakan event-event ya, seperti literasi digital. Nanti kalau nanti ada yang namanya kita program tahunan itu ID Camp, ada C-Hack, dan itu semuanya adalah bagaimana kita berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat di Nusa Tenggara. Berikutnya pastinya kami akan memperluas lagi, memperbaiki lagi semua yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat di Nusa Tenggara ini menjadi semakin maksimal. Oke, terima kasih Pak Dhani. Nah, sebelum ke tanya jawab nih, saya mau cerita ada collaboration. Teman-teman sempat nonton dan Membangun jaringan sangat serius di Nusa. Sebelum kami merger, AMP punya jaringan sekitar 112 BTS. Lalu merger dengan Pak Vega menjadi 660. Dalam jangka waktu tidak sampai 4 bulan, jaringan kami saat ini sudah 1.381 dan dalam waktu dekat akan menjadi 1.456. Artinya sampaikan sama Pak Dhani bahwa kami serius untuk membangun Nusra, khususnya yang ada di NTT. Nah, dampaknya apa? Setelah kami bangun jaringan, lalu kami coba apakah paham masyarakat di Kupang terkait jaringan AM3. Kami sudah melakukan collaboration, ada sekitar 17 kota. Kita buka pembukaan tiket selama 2 minggu sebelum acara dan sold out di hari terakhir. Nah, khusus di Kupang, 18 kota itu kita buka 2 minggu, 4 hari ini pecah rekor sudah sold out. Itu artinya apa? Artinya bahwa masyarakat Kupang sudah paham tentang produk Indosat, sudah paham tentang komitmen Indosat, dan dampaknya kami market share kami juga meningkat. Bukan hanya dari sisi AM3, mungkin nanti Pak Vega akan menyampaikan dari Tribun juga meningkat dari jaringan kami, dan kami terus akan mengedukasi bahwa bukan hanya telekomunikasi. Hari ini kita ngobrol tentang digital, bahwa bukan hanya telekomunikasi tentang AM3, kita bicara tentang digital jauh lebih ke depan. Harapannya nanti jaringan kami di Indosat itu bisa bermanfaat untuk masyarakat di Nusa. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Erto. Nah,